Shalom anak-anak, selamat bertemu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa, yang sentiasa menjaga kesehatan kami, melindungi dan memberkati kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar kami beroleh bimbingan-Mu Tuhan Yesus. Dan berkatilah juga hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, biar hikmat dan urapan sentiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan Yesus, dan berkatilah kami. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk ucapan syukur. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau sudah beri dalam kehidupan kami. Ajari kami supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormati-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan sebentar lagi, mari kita tunduk kepala, kita tutup mata, dan kita kunci tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dan Allah yang kami sembah, kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari ini, sebab Engkau sentiasa ada untuk kami. Engkau menjaga kami dengan sangat baik Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar, kami mau belajar firman-Mu, agar kami senantiasa dikuatkan, agar kami sentiasa percaya dan tetap setia kepada Engkau.
Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, ini adalah kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak yang sangat kuat. Siapakah yang berada di kapal ini? Siapakah yang berdoa di dalam kapal itu? Mengapakah dia tidak takut sedangkan yang lain ketakutan? Mari kita dengar cerita untuk minggu ini. Kita telah selamat, kita telah selamat, kita telah selamat, seru penumpang-penumpang kapal yang telah karam ke dalam laut. Apakah tempat ini? Aku tidak pernah datang ke sini, kata kapten itu sambil melihat sekeliling. Kita semua basah kuyup, sekarang hujan dan kita semua kesejukan. Mereka menggigil. Jangan risau, Tuhan akan menolong kita, kata Paulus dengan yakin. Tuhan yang telah menjaga kita di dalam kapal telah membawa kita ke sini. Dia juga akan menjaga kita di tempat asing ini. Dari jauh kelihatan ramai orang sedang menuju kepada mereka. Mereka adalah penduduk di pulau itu. Adakah mereka akan mengalu-alukan Paulus dan sahabat-sahabatnya? Adakah mereka akan melayan orang asing yang datang di pulau mereka dengan baik? Tiada siapa yang tahu. Apabila mereka sudah cukup dekat, mereka bersimpati melihat para penumpang yang basah kuyup dan kesejukan dalam hujan. Mereka menemukan tempat berlindung di mana mereka boleh membuat unggun api. Mari dan panaskan diri kamu dan keringkan pakaian kamu, kata mereka. Apakah nama tempat ini? Tanya mereka. Malta, jawab seorang penduduk pulau itu. Oh, Pulau Malta, ulang mereka. Sekarang Paulus dan sahabat-sahabatnya tahu di mana mereka berada. Betapa hangatnya unggun api besar ini, tetapi kayu sudah hampir habis. Beberapa orang pergi mengumpulkan kayu api. Paulus juga membawa balik beberapa kayu api dan mencampaknya ke dalam api. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba seekor ular muncul dari kayu-kayu itu dan mematuk tangan Paulus. Semua orang yang lain melihat dan menjerit, "Ular, ular!" Paulus mengembaskan ular itu ke dalam api. Adakah Paulus akan mati? Mereka bertanya dengan ketakutan. Mereka terus-menerus memerhatikan Paulus, tetapi Allah yang Maha Kuasa menjaga Paulus. Paulus kelihatan baik-baik saja, tiada apa-apa yang berlaku ke atasnya. Mungkin Paulus adalah dewa, kata mereka. Karena itulah dia tidak mati oleh patukan ular itu. Adakah Paulus dewa? Tidak, dia bukan. Tetapi dia mempunyai Allah yang kuat dan perkasa yang menjaganya. Ada seorang pemerintah yang memerintah Malta. Apabila pemerintah itu mendengar tentang para penumpang dan apa yang terjadi kepada kapal mereka, dia menjemput mereka ke rumahnya yang besar dan indah. Dia memberikan mereka makanan dan mereka boleh makan sehingga kenyang. Mereka tinggal di rumah pemerintah itu selama 3 hari. Indah sekali. Bapakku telantar di katil karena demam panas, kata pemerintah itu kepada Paulus. Kami akan mendoakan dia. Yesus dapat menyembuhkannya, kata Paulus. Paulus pergi menjenguk ayah pemerintah yang sakit itu. Dia meletakkan tangannya ke atas badan ayah pemerintah itu dan berdoa. Tuhan Yesus menyembuhkan ayah pemerintah itu. Semua orang kagum melihat ayah pemerintah itu dapat bangun dan berjalan. Mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Kini mereka tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit. Mereka pulang dan membawa orang yang sakit. Mereka meminta Paulus untuk mendoakan orang sakit. Tuhan Yesus pun menyembuhkan semua orang yang sakit. Jadi mereka pun tinggal di Pulau Malta sehingga kapal yang berikutnya tiba. Sekarang kita harus ke Roma, kata kapten mereka. Kapal perlukan bekalan makanan semasa di dalam kapal, kata penduduk Malta itu. Mereka membawa buah-buahan, roti, daging, sayur-sayuran, dan apa saja yang diperlukan semasa pelayaran ke Roma. Selamat jalan, kata penduduk Malta itu. Selamat tinggal, jawab mereka yang masuk ke kapal baru itu.
Angin pun meniup layar dan kapal itu pun mula bergerak ke arah laut terbuka. Tidak lama kemudian, kapten, anak-anak kapal, para penumpang, serta Paulus dan sahabat-sahabatnya tiba di Roma dengan selamat. Tuhan telah menjaga mereka semasa pelayaran mereka yang jauh. Kita sudah mendengar cerita sebentar tadi. Dalam cerita itu, walaupun ular itu mematuk Paulus, dia tidak sakit ataupun mati. Tuhan menjaga kamu supaya tiada binatang yang berbahaya dapat mencederakan kamu, seperti ular atau anjing ganas atau lain-lain lagi. Berdoalah kepada Tuhan supaya Dia melindungi kamu semasa dalam bahaya. Sama seperti Paulus berdoa kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Allah adalah kuat dan sangat perkasa. Dia sentiasa menjaga kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Ajari kami untuk percaya akan firman-Mu, bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kami daripada segala kejahatan. Tuhan, jagalah pribadi kami, keluarga kami, dan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Nama saya Fe. Hari ini saya akan membaca ayat hafalan Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan melindungi daripada segala kejahatan. Dia akan melindungi jiwamu. Sayang, sayang, beri sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi
percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari kita berdoa, mari kita tunduk kepala dan berdoa berkat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari mula sehingga akhir. Kami sangat diberkati pada hari ini melalui pujian penyembahan dan juga firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan agar menjadi pegangan kami dan kekuatan kami, juga pelindung kami kemanapun kami berada dan dimanapun kami berjalan. Biar firman-Mu itu menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak-Mu pada hari ini, supaya bukan hanya pada hari ini dapat beribadah bersama-sama, tapi hari-hari yang akan datang akan tetap bersama-sama kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.